Episode 76. Ada apa dengan Hana? Fajri. Di sekolah, Fajri berjalan gontai karena hari ini hanya diantar oleh driver saja tanpa ayah ataupun bunda. Namun terselip rasa takut mengingat wajah Irfan yang pucat sebelum ia tinggalkan tadi. Apa ayah akan baik-baik saja? Ia berulang kali menghela napas beratnya. "Hai Kak Hana," sapa Fajri girang ketika melihat gadis cantik itu berjalan masuk ke dalam kelas mereka. Namun perempuan itu hanya menatapnya sebentar dan mengacuhkan pria kecil itu. "Kok Kak Hana nggak balik nyapa Aji ya? Apa Aji ada salah?" Batin Fajri mengernyit. "Kakak kenapa?" tanya Fajri polos ketika sudah berdiri di dekat meja gadis itu. "Kita nggak usah temanan aja," ucap Hana ketus. "Dek, kenapa? Apa Aji berbuat salah sama kakak?" ucap Fajri terkejut. "Iya, kamu sudah berbohong sama aku." Aji bohong tentang apa, Kak?" "Kamu bilang bukan orang kaya. Tapi sudahlah, pokoknya aku gak mau temenan lagi sama kamu," ucap Hana sedikit mendorong Fajri. Pria kecil itu hanya menatap Hana dengan raut wajah sedih. Lengkap sudah penyebab kesedihannya saat ini. Ayah yang sakit, bunda yang tidak bisa mengantarkannya, dan Hana yang sudah tidak lagi bermain lagi karena alasan yang sangat tidak masuk akal. Walau begitu, Fajri tidak akan memaksa siapapun untuk berteman dengannya. Pria kecil yang sedang dirundung kesedihan itu memilih untuk kembali berjalan menuju kursinya dan sesekali menengok ke arah Hana. "Apa hanya karena Aji kaya, Kak Hana gak mau berteman dengan Aji? Tapi kata bunda gak boleh memaksa orang untuk berteman dengan kita." "Kok aku jadi sedih ya?" batin Fajri kecewa. Ia menghela napas beratnya agar bisa meredakan sesak yang tengah ia rasakan saat ini. Tak lama guru masuk dan memulai pembelajaran. Fajri menatap gurunya dengan pikiran yang melayang ke sana kemari, hingga ia dikejutkan dengan suara Ibu Ruli yang memanggil dirinya. "Permisi Bu, saya mau memanggil Fajri sebentar," ucap Ibu Ruli masuk ke kelas Fajri. Iya Bu, silakan." Fajri itu dipanggil sama Ibu Ruli. "Nah." "Iya Bu." Pria kecil itu berjalan mengikuti Ibu Ruli dan masih sempat melihat ke arah Hana yang menatap kepergian Fajri. Namun, gadis kecil itu segera mengalihkan wajahnya ke arah yang lain ketika mendapati Fajri juga tengah menatapnya. "Apa segitu nggak maunya Kak Hana berteman dengan Aji? Bunda Aji sedih nih, mau pulang." "Hiks," batin Fajri mengibah. "Fajri langsung ke ruangan ibu ya nak, ibu ada yang terlupa tadi." "Iya Bu." Dalam perjalanannya, Fajri bertemu dengan Pandi, teman pertamanya di hari perdana masuk sekolah. "Hai Fajri," sapa Pandi. "Hai Bang, abang mau kemana?" "Mau ke ruangan Bu Ruli, kamu kemana?" "Sama, Aji juga mau ke ruangan Bu Ruli." "Apa kamu juga ikut lomba?" "Lomba apa Bang?" tanya Fajri mengernyit. "Itu lomba cerdas cermat tingkat kota." "Iya, Aji pikir ada apa, karena Aji dipanggil sama Bu Ruli saat jam pelajaran." "Kata yang lain sih, sekolah kita selalu berada di urutan 2 untuk lomba cerdas cermat kali ini." "Iyakah? Bukankah yang lain kita selalu menang, Bang?" "Iya, makanya hanya anak yang benar-benar terpilih saja yang bisa mengikuti lombanya." Iya, yuk kita ke kantor." Mereka berjalan sambil berbincang banyak hal tentang lomba yang akan diadakan, hingga mereka tiba di ruangan Bu Ruli. Fajri terkejut ketika mendapati Hana juga ada di sana. Kakak juga ikut lomba?" tanya Fajri kaget. "Iya, semoga kita menang nanti Kak." "Udah, sana jangan dekat-dekat. Aku orang miskin, nanti kamu ketularan miskin," ucap Hana, namun suaranya terdengar bergetar di sana. "Kok kakak ngomongnya gitu sih?" lirih Fajri sedih. "Sudah lengkap semua," ucap Ibu Ruli yang baru saja datang. Fajri segera mengambil posisinya sambil menatap Hana dengan sedih. "Terima kasih kepada anak-anak yang sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Anak-anak Ibu terpilih menjadi utusan sekolah kita untuk mengikuti lomba cerdas cermat tingkat kota yang akan diadakan 2 minggu lagi. Kita akan mengadakan tambahan pelajaran membahas soal-soal tahun lalu sebagai gambaran bagaimana bentuk soal dalam lomba cerdas cermat besok. Apa anak-anak Ibu siap untuk mengikuti lomba?" "Siap," ucap semua murid yang berjumlah 15 orang. "Bu, Aji sepertinya harus menanyakan hal ini kepada Bunda karena ayah sedang sakit. Nanti Aji takutnya Bunda gak bisa menemani Aji." "Lombanya masih 2 minggu lagi nak. Nanti Aji tanyakan sama Bunda dulu Bu."
Ya sudah, tanyakanlah dulu kepada Bunda Aji. Tapi Bu berharap Fajri bisa ikut dalam lomba kali ini. Iya Bu. Aji juga berharap seperti itu, ucapnya menunduk. Hana hanya menatap Fajri dengan perasaan bersalah. Sungguh ia tidak ingin menjauhi pria kecil dan manis itu. Namun karena ia merasa berbeda kelas sosial dari Fajri, maka ia memutuskan untuk tidak mendekati pria kecil itu lagi agar tidak ada yang membulinya nanti. Maafin aku Ji, kita nggak mungkin berteman. Batin Hana sedih. Mereka kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung dan akan disambung dengan pelajaran tambahan untuk persiapan lomba. Di kediaman Irfan, laki-laki itu kembali terduduk lemas di lantai kamar mandi setelah mengeluarkan isi perutnya. Padahal sedari tadi ia sudah lebih tenang ketika berada di dalam pelukan Fajira. Namun ketika perempuan itu hendak berjalan keluar, Irfan terbangun dan kembali mengeluarkan cairan bening itu. Mas, kamu gak apa-apa? Tanya Fajira menahan senyumnya karena sudah tahu apa penyebab suami tampannya mual-mual seperti ini. Lemas sayang, peluk. Tanpa menunggu lama, Fajira memeluk Irfan sambil terkekeh. Ia kembali mengingat bagaimana keadaannya ketika hamil Fajri dulu. Sungguh miris namun ia harus tetap bersyukur dan bahagia. Kuat kakak sayang, ia coba dulu. Irfan berjalan menuju kamar dan berbaring di atas ranjang. Fajira duduk di tepi tempat tidur sambil membalurkan minyak angin ke tubuh Irfan. Mas, panggil Fajira merona. Aku ada kabar bagus, ucapnya senang. Apa sayang? Bagaimana hasilnya? Tanya Irfan antusias dengan sisa-sisa tenaganya. Fajira menyerahkan sesuatu yang ia genggam dengan jantung yang berdetak kencang. Positif, ucap Fajira senang. Kak, kamu serius? Tanya Irfan melongo ketika melihat alat kecil itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Irfan tersenyum dan meraih Fajira agar bisa ia peluk. Terima kasih sayang, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bisa mendampingi kamu saat hamil. Terima kasih. Hehehe, sepertinya kamu yang akan aku dampingi mas. Kenapa? Karena kamu terkena sindrom Crawford, aku yang hamil kamu yang ngidam. Dek, apa kamu seperti ini waktu hamil Fajri sayang? Iya kurang lebih. Maafkan aku, lirik Irfan. Sudah gak apa-apa, yang berlalu jadikan pembelajaran ya mas. Jangan menyanyiakan kesempatan yang sudah kamu dapatkan. Iya sayang. Mah. Irfan tak henti mencium dan mengecup Fajira hingga ia kembali terlelap di dalam pelukan istrinya yang terasa sangat nyaman. Walaupun wajahnya terlihat pucat, namun rona bahagia selalu terpancar di wajah tampannya. Fajira juga merasakan kebahagiaan yang teramat. Karena hamil kali ini ia bisa didampingi oleh sosok seorang suami yang begitu mencintainya. Semoga kedepannya kamu memang membuktikan perkataanmu mas, dan aku akan menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Semoga aku kuat untuk meladeni ngidam kamu nanti. Hehe.